Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah memperhatikan batasan-batasan antara kita dengan orang yang bukan kita. Yang saya maksud di sini adalah orang-orang kafir. Di dalam agama kita ada istilah namanya al-wala wal bara, yaitu kecintaan kepada sesama mukmin dan memperhatikan batasan-batasan berupa kebencian kepada kekufuran. Meskipun di masa Nabi SAW juga ada interaksi antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir di masa itu. Di khutbah hari ini insyaallah kami akan sampaikan batasan-batasan tersebut. Di khutbah yang pertama kami akan sampaikan beberapa hal yang di dalam agama kita adalah merupakan larangan untuk dilakukan antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Di antara yang dilarang adalah mengikuti kemusyrikan dan kekufuran mereka. Tidak boleh seorang mukmin untuk mengikuti segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dia tahu itu merupakan bentuk kekafiran. Seperti yang menjadi tantangan kadang-kadang di sebagian masyarakat muslim, apabila ada suami istri menikah beda agama, atau ada orang tua dengan anaknya beda agama, kemudian ada keinginan misalnya orang tuanya yang masih kafir mengajak dia pergi ke gereja, maka ini hukumnya dilarang di dalam agama, meskipun yang mengajaknya adalah orang tua sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya orang tua yang kafir, dan Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, saya berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan dari segala sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Nabi Ibrahim bisa berkata tegas demikian sebagai bentuk pengamalan dari agama kita. Memang di dalam agama kita hukumnya haram apabila seorang mukmin muslim mengikuti kekafiran yang dilakukan oleh orang lain. Yang juga dilarang adalah pergi ke negeri kafir padahal di sana tidak mampu menjalankan agamanya dan di sana tidak punya kegiatan yang sifatnya hajat atau darurat. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, man jama'al musyrika wa sakana ma'hu fa innahu mithluhu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersama mereka, maka dia termasuk dari mereka. Yang dimaksud Nabi di sini adalah apabila orang tinggal bersama orang musyrik, di sana dia tidak mampu menjalankan agamanya sendiri, dan di sana dia tidak punya hajat dan tidak punya darurat. Jadi di sini dibagi tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah kalau seandainya dia tinggal di negeri kafir dan di sana tidak mampu beragama. Seperti orang tinggal di Israel misalnya. Di mana dia mau sholat? Bagaimana istrinya mau pakai hijab? Sangat sulit. Tapi apabila tinggal di sebuah negeri, misalnya di Amerika, di Inggris, di Singapura, di sana kita banyak teman-teman yang mereka memang kecilnya dulu kafir. Orang tuanya semua di sana kafir.
kemudian dia dapat hidayah, lalu tinggal di sana dan bisa berdakwah, bebas untuk menggunakan hijab, maka di sana diperbolehkan. Kondisi yang kedua adalah kalau dia pergi ke negeri kafir tidak punya hajat. Contoh yang punya hajat, misalnya orang mau berangkat ke negeri kafir untuk belajar kedokteran, karena mungkin ada sebagian cabang ilmu kedokteran yang tidak didapatkan di negerinya, di Indonesia misalnya, maka itu boleh. Kondisi yang ketiga adalah bila dia pergi ke negeri kafir dalam kondisi darurat, misalnya berobat. Misalnya dia menderita sebuah penyakit yang penyakit itu tidak ada obatnya di negerinya, atau pengobatannya belum mencukupi peralatan medisnya, lalu kemudian dia berangkat misalnya ke Singapura, maka ini diperbolehkan karena berobat itu darurat. Di antara yang juga dilarang untuk kita lakukan kepada orang kafir adalah mengikuti ciri khas mereka. Apapun yang merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, maka seorang muslim tidak boleh mengikutinya. Bisa jadi di sebuah zaman, bisa jadi di sebuah tempat, kekhasan ini sudah berubah. Kalau sudah berubah, maka hilang hukum larangannya. Contoh yang masih merupakan kekhasan mereka, misalnya pakaian mereka, seperti pakaian Sinterklas, topi Santa Claus, yang kadang-kadang dipakai oleh sebagian muslim, misalnya dikarenakan menyambut Natal, mereka dapat tugas dari kantornya atau dapat tugas dari tokonya, maka ini hukumnya tidak boleh, karena ini kekhasan mereka. Contoh yang juga khasnya mereka, misalnya nama. Ada sebagian nama yang memang itu adalah kekhasannya orang kafir. Misalnya Kristiani, Kristiano, itu semua haram dipakai oleh orang-orang muslim. Kadang sebagian orang tua di masa sekarang saking gemarnya dengan pemain bola, yang rata-rata yang hebat-hebat adalah orang-orang kafir, saking gemarnya maka dinamakan namanya Muhammad Kristiano. Maka ini menggabungkan antara nama khasnya orang muslim dengan khasnya orang kafir. Contoh yang lain adalah perayaan-perayaan tertentu, seperti Valentine di tanggal 14 Februari, perayaan tahun baru, itu semua ada kekhasan mereka. Perayaan Imlek juga, ini dilarang kita untuk mengikutinya dan meramaikannya, karena Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan diri dengan mengikuti kekhasannya orang-orang kafir, maka dia dihukumi seperti mereka. Saya tadi katakan bisa jadi di sebuah tempat dan negeri, di sebuah zaman bisa jadi sudah berubah. Misalnya dahulu orang-orang yang biasa menggunakan celana jeans adalah orang-orang kafir dahulu, meskipun produksinya adalah di negeri muslim. Kemudian berlalu masa 10-20 tahun, akhirnya di negeri muslim orang sudah terbiasa menggunakan pakaian dengan berbahan jeans. Maka ini sudah tidak lagi dihukumi haram. Ya, misalnya sebagian orang ada yang mengatakan, pakaian kami di kantor memang harus pakai celana jeans karena kami punya pekerjaan yang, saya pernah dengar mereka mengatakan kami pekerjaannya naik-naik tower. Dan kalau pakai kain maka bahaya, bisa nyangkut, tapi kalau jeans lebih aman. Maka ini insya Allah diperbolehkan. Kemudian diantara yang juga dilarang adalah mengikuti perayaan hari raya mereka. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu adalah ciri khas biasa, topi, nama, gaya rambut, dan seterusnya. Adapun yang keempat ini yang lebih parah, yaitu perayaan keagamaan. Ini lebih haram lagi di dalam agama kita. Sebentar lagi mau ada perayaan Natal, maka hukumnya haram bagi seorang muslim untuk ikut merayakannya, ikut bergembira dengannya, ikut di dalam perayaan-perayaan tepuk tangannya, nyanyinya, ke gerejanya, maka hukumnya haram. Kecuali bagi orang yang memang darurat untuk melakukannya. Yang saya maksud di sini adalah aparat keamanan. Kadang-kadang sebagian aparat muslim, polisi atau tentara, diperintahkan oleh negara untuk berjaga di depan, bukan di dalam. Bukan ikut merayakan di dalam, tapi di depan. Misalnya jaga di bagian parkir atau di gedung, di gerbang maksud saya. Karena dikhawatirkan mungkin ada orang muslim yang punya pemikiran ekstrim,
yang kemudian nanti bisa melakukan pengeboman atau tindakan terorisme yang lain. Kebetulan personelnya kurang, yang sesama Nasrani sudah nggak ada, sebagian dari mereka cuti, sebagian dari mereka ikut berjaga, tapi kurang personelnya, lalu sebagian muslim ditugaskan, maka hukumnya boleh, karena daruratnya. Belum lagi pengeboman dan tindakan terorisme, seringkali yang terdampak justru orang Islamnya. Bila ada pengeboman, maka biasanya yang wafat bukan cuma yang kafirnya, tapi juga orang-orang di sekitarnya, yang cuma lewat, yang ada bertetangga dengan gereja, yang lainnya. Wallahu a'lam. Di antara yang juga dilarang adalah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Tidak boleh apabila misalnya ada pemilu, mau tingkat 2, tingkat 1, provinsi, kota Madya, atau bahkan kepresidenan. Misalnya ada calonnya 2, satunya muslim, satunya kafir. Maka haram hukumnya seorang muslim memilih yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah sekali-kali dari kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Yang orang-orang yang menjadi musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir diantaranya. Di antara yang juga dilarang adalah menjadikan orang kafir sebagai teman setia yang mengetahui segala rahasia. Misalnya seorang perempuan berteman akrab dengan wanita kafirah. Saking akrabnya misalnya masuk ke dalam rumah. Bahkan kadang-kadang dia buka hijab. Kemudian bercerita segala rahasia, rahasia rumah tangga dan rahasia segalanya. Ini dihukumi haram. Karena di antara di antara makna dari aulia pada Al-Mumtahanah ayat 1 itu, di antaranya adalah teman setia yang mengetahui segala rahasia. Bahkan sebagian ulama kita memfatwakan tidak boleh seorang muslimah buka hijab di hadapan wanita kafirah. Di antara yang dikhawatirkan di zaman sekarang, apabila mereka orang-orang kafir tidak mengerti hukum, lalu kemudian difoto, lalu fotonya disebarkan dalam kondisi terbuka hijabnya, terlihat auratnya. Atau paling tidak dia kemudian teman kafirahnya ini pulang lalu mensifati dirinya, ciri-cirinya begini, badannya seperti ini, maka ini dilarang. Maka seorang muslimah bertemu dengan wanita dari kalangan orang kafir, maka bertemunya sebagaimana ketemu dengan laki-laki muslim, yaitu tetap menutupi hijabnya, tetap berhijab dan tetap menutupi auratnya. Di antara yang juga dilarang adalah memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir yang sudah wafat, sekalipun bapak dan ibunya sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah 113. Allah katakan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba. Meskipun orang-orang kafir ini adalah dari kalangan keluarganya sendiri. Ayat ini pernah turun kepada Nabi SAW ketika beliau memintakan ampun untuk pamannya, yaitu Abu Talib yang wafat dalam kondisi kafir. Ini turun kepada beliau dan berlaku untuk kita semuanya. Kemudian di antara yang juga dilarang adalah memulai salam kepada orang-orang kafir. Kalau mereka yang salam duluan, kita bisa jawab wa'alaikum. Tapi kita datang duluan kepada mereka lalu mengucapkan assalamualaikum, maka ini dilarang. Maka Nabi SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Tidak boleh bagi kalian untuk memulai salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani dan semua orang kafir. Tapi seorang Yahudi pernah melewati Nabi SAW dan dia berkata, assalamualaikum, semoga kematian buat kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, wa'alaikum. Kemudian Nabi SAW berkata, apakah kalian dengar apa yang diucapkan orang Yahudi itu? Kalau kali yang lain nanti ada orang kafir, Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa'alaikum, semoga kalian juga. Di antara yang tidak boleh di dalam agama kita adalah waris mewarisi. Bila anaknya kafir atau orang tuanya kafir, salah satu dari mereka wafat, maka tidak ada waris mewarisi. Kata Nabi SAW, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslimah.
Tidak diperkenankan untuk adanya waris mewarisi muslim kepada kafir atau kafir kepada muslim. Siapapun yang wafat duluan. Di antara yang juga tidak diperbolehkan adalah membiarkan dakwah kekufuran dan kemusyrikan, bahkan memuji-muji syiar mereka. Seperti misalnya di rumah kita punya benda-benda yang kita tahu itu tidak diperbolehkan, maka seharusnya disingkirkan dari rumah. Seperti ada kalung salib. Kita punya teman, kita punya anak kita misalnya mungkin karena ketidaktahuannya, dia dikasih hadiah oleh temannya yang Nasrani, dikasih berupa kalung salib misalnya. Kita tahu itu adalah syiar kekufuran mereka, maka wajib disingkirkan, dibuang. Termasuk yang dilarang adalah membiarkan mereka masuk Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Adapun orang-orang kafir mereka adalah najis. Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amikum hadza. Maka mulai dari tahun ini tidak boleh lagi orang-orang musyrik memasuki Masjidil Haram. Yang dilarang adalah Masjidil Haram. Adapun orang-orang musyrik masuk ke dalam masjid yang selainnya, seperti kita dapati di sebagian tempat keluarganya kafir yang mau nikah muslim. Kadang yang kafir ingin ikut menyaksikan, entah ayahnya, entah ibunya, entah keluarga yang lain. Jika mereka masuk, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Tapi selagi masih bisa di luar, sebaiknya di luar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya hanya menyampaikan khutbah yang pertama saja dan selesai, saya mengkhawatirkan sebagian orang beranggapan Islam ini keras ya. Apa-apa nggak boleh. Atau ustadznya yang keras. Segalanya nggak boleh. Tetanggaan sama orang kafir pun nggak boleh. Karena sebagian orang kadang-kadang tidak menangkap isi dengan utuh dan sebaik mungkin. Maka pada khutbah yang kedua kami sampaikan apa yang boleh. Supaya tidak ada yang salah tangkap dan tidak ada yang berkisah bahwa ada kita ini kepada orang kafir harus keras dan lainnya. Karena di dalam agama ada juga yang diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan adalah mendoakan hidayah. Dan hidayah datang sebelum dia wafat. Yang dilarang adalah mendoakan mereka diampuni oleh Allah setelah wafat. Itu yang dilarang. Adapun yang diperbolehkan, di antaranya mendoakan hidayah waktu mereka masih hidup. Bahkan ini disuruh. Seperti anak yang sudah dapat hidayah, orang tuanya masih kafir. Kalau orang tuanya wafat kafir, tidak boleh didoakan sama sekali. Tapi waktu orang tuanya masih hidup, justru dia didorong untuk bagaimana caranya orang tuanya dapatkan hidayah. Di antaranya adalah didoakan. Yang juga dibolehkan menjalin perdamaian. Makanya kita bertetangga tidak boleh menyakiti orang kafir. Di sebelah rumah kita misalnya ada orang Kristen, nggak boleh kita datangi lalu kita sakiti mereka dengan alasan kekafirannya. Bahkan tidak diperbolehkan kalau seandainya ada orang menyakiti mereka atau bahkan membunuhnya, maka tidak akan mencium baunya surga. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad diantaranya adalah orang-orang yang bertetangga dengan kita di negeri kita. Siapa yang membunuh mereka maka tidak akan mencium baunya surga. Sama seperti orang-orang yang datang membawa bom ke gereja di Indonesia. Ini orang bukan mati syahid, malah yang ada diancam tidak akan mencium bau surga. Karena orang kafir yang tinggal di negeri kita itu adalah kafir dhimmi dan kafir mu'ahad. Yang di dalam agama kita dijaga darahnya. Di antara yang dilarang, di antara yang diperbolehkan adalah membalas kebaikannya. Apabila ada orang kafir, misalnya bertetangga dengan kita, kadang-kadang anaknya bawa sesuatu, misalnya bawa makanan kecil, maka kita diperbolehkan untuk membalasnya. Dia bawa kolak, pisang, kita kasih dia kolak singkong. Tukaran seperti itu boleh.
Yang juga diperbolehkan adalah berbuat baik kepada orang tua yang masih kafir. Bahkan ini wajib. Asalkan tidak mengikuti kekafirannya. Menghormati orang tua itu wajib, meskipun dia kafir. Misalnya kita datang ke rumahnya dan menciumnya, selama tidak mengikuti kekafirannya, maka jangan sampai kemudian berkata, saya menghormati orang tua saya, maka saya mengantarkan dia untuk urusan gerejanya. Maka ini tidak boleh. Yang juga diperbolehkan adalah bertransaksi. Sifatnya transaksi harta, seperti jual beli. Kita jual beli dengan dia, kita punya warung atau kita beli di warungnya. Beli minyak goreng, hukumnya boleh. Boleh juga sewa menyewa. Misalnya kita punya mobil, kita sewakan ke dia, atau dia punya mobil, kita sewa ke dia, atau dia punya ruko, kita sewa ruko ke dia, maka hukumnya boleh. Tapi dengan catatan, kalau kita yang punya ruko lalu dia sewa ke kita, maka hanya diperbolehkan bila penggunaan sewanya adalah boleh. Seperti misalnya dia menyewa hanya untuk jualan makanan. Tapi kalau dia sewa ruko untuk dijadikan gereja, hukumnya haram. Contoh yang juga boleh, hutang piutang. Misalnya kita punya tetangga kafir, tidak punya uang untuk berobat, dia hutang sama kita, hukumnya boleh. Sebaliknya kita juga boleh hutang sama dia. Nabi SAW pernah berhutang sama orang Yahudi, dan Nabi SAW wafat dalam kondisi baju besi beliau yang masih digadaikan beliau itu belum tertebus. Di antara yang juga dibolehkan adalah menghadiri undangan mereka yang sifatnya cuma makan-makan dan makan-makan mubah. Seperti ada orang kafir satu kantor sama kita, kemudian dia mau mutasi ke kota yang lain, atau mungkin dia mau pensiun. Dia bawa makanan kecil untuk acara perpisahan. Maka ini hukumnya boleh. Adapun kalau dia punya makanan dari Natal, maka ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan. Namun yang benar hukum asalnya adalah boleh. Akan tetapi kalau khawatirnya nanti terjadi fitnah, maka hukumnya jadi tidak boleh atau tidak diterima. Yang terakhir, ya, di antara yang juga diperbolehkan adalah bertetangga biasa dan tidak berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh seseorang menzalimi tetangganya dengan lantaran alasan kekafiran. Seperti misalnya mengambil barangnya tanpa hak, menghancurkan barangnya tanpa hak, buang sampah di tong sampahnya tanpa izin, mengambil mangganya yang dekat dengan rumah kita tanpa izin. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Bertetangga dengan baik, ini yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang kami sampaikan pada khutbah hari ini. Mungkin sebagian dari hukumnya berat, apalagi yang kekafiran ini atau orang-orang kafir ini justru keluarga sendiri, justru mertua, justru adik kakak yang kadang-kadang di hari Natal mengundang. Tapi apabila kita berusaha untuk menghindari, maka biasanya 1 tahun pertama mungkin agak berat, tahun-tahun berikutnya biasanya insya Allah lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunahkan untuk memperbanyak salat kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.